Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, pada hari ini kita digabungkan menjadi satu kelas karena guru kelas 6 tidak datang, maka digabungkan ke kelas 5. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa. Silakan ketua kelas 6. Silakan Gibran. Tambahkanlah ilmuku dan permudahkanlah aku di dalam belajar. Amin. Pelajaran pada pagi hari ini, Ustaz akan yang absen. Di kelas 6 siapa yang tidak datang? Siapa yang tidak datang? Di sebelah IPA itu siapa? Virus. Virus tidak datang. Ya, yang lain ada yang datang. Datang semua kan? Ya. Di kelas 5 ada yang tidak datang. Kelas 5 ada semua. Semua, ya. Nah, ini kita Ustadz akan membagikan papan tulisnya menjadi 2. Ini kelas berapa? Ini kelas 5. Nah, untuk kelas 5 dulu. Untuk kelas 5 dulu. Kelas 5 sebelumnya materi pelajaran kita sebelumnya tentang hak dan kewajiban. Sebelum Ustadz melanjutkan ke materi pada hari ini, Ustadz ingin mengulangi pelajaran yang minggu kemarin tentang pengertian hak dan kewajiban. Nah, siapa yang bisa kasih pengertian hak dan kewajiban dari kelas 5? Coba. Pengertiannya, Coba, hak itu apa? Hak apa? Hak. Siapa yang tahu? Hak itu apa? Hak itu adalah apa? Hak adalah yang kita dapatkan. Bagus. Kalau kewajiban itu apa? Yang harus kita lakukan. Bagus. Nah, pelajaran kita hari ini hak dan kewajiban di sekolah dan kewajiban di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah, hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, itu makanya tadi Ustadz mengulangi materi sebelumnya karena berkaitan dengan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya siapa yang tahu apa hak kewajiban kita di sekolah? Adil, apa kewajiban kita di sekolah? Adil, nah coba katakan haknya apa? Mendapatkan pelajaran. Hak kita di sekolah mendapatkan pelajaran. Bagus. Ini yang kita dapatkan. Kemudian apa kewajiban kita di sekolah yang kelas 5? Apa kewajiban kita? Ya. Membersihkan kelas. Bagus. Membersihkan kelas merupakan kewajiban kita di sekolah. Kelas, ya. Nah, pada hari ini untuk kelas 5 nanti Ustaz akan kasih gambar. Kalian Ustaz bagi menjadi beberapa kelompok.
3 kelompok ya. Ini kalian perhatikan mana yang hak dan mana yang kewajiban. Di mana, di sekolah atau di rumah atau di masyarakat ya. Coba lihat nanti Ustaz ke kelas 6 dulu ya. Untuk kelas 6 pelajaran kita adalah tentang rantai makanan. Nah, ini pelajaran kita hari ini tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa? Siapa yang tahu? Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lain. Itu namanya rantai makanan. Nah, kali ini kita belajar tentang rantai makanan, fokus pada ekosistem sawah. Nah, apa contohnya pada ekosistem sawah? Yang pertama itu padi, tumbuhan padi. Kemudian apa lagi? Apa? Tikus. Tikus. Selanjutnya apa lagi? Ular. Ular. Terus apa lagi? Elang. Terus samurai. Nah, di dalam ekosistem yang wajib kita ketahui ada yang namanya produsen. Apa itu produsen? Apa itu produsen? Siapa yang tahu? Yang bisa menghasilkan makanannya sendiri, seperti padi, tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia tidak butuh makanan orang lain. Ya. Kemudian ada konsumen. Konsumen itu yang memakan. Tikus adalah konsumen tingkat 1. Kemudian ular konsumen tingkat 2. Terus elang konsumen puncak. Elang. Nah, kemudian pengurai. Nah, sekarang untuk kelas 6, Ustadz akan kasih tugas juga per kelompok. Kalian tentukan mana yang konsumennya, mana konsumen tingkat 1, mana konsumen tingkat 2, mana konsumen puncak. Ya, silakan perhatikan per kelompok. Ustadz ke kelas 6 dulu. Nah, yang kelas 5 sudah selesai tugasnya? Sudah didiskusikan sama temannya? Sudah. Nah, coba satu orang per kelompok maju ke depan. Coba Patan. Patan dari kelompok 1 ini merupakan hak kewajiban di mana Patan? Ya. Di masyarakat. Nah, ya bagus. Nah, dulu Patan. Ini kewajiban dari kelompok 1. Ini hak dan kewajiban kita di masyarakat. Apa kewajiban kita di masyarakat? Adalah bekerja sama membersihkan lingkungan. Kemudian apa hak yang kita dapatkan? Hak yang kita dapatkan adalah mendapat lingkungan yang bersih. Bagus ya di kelompok 1. Kelompok 2. Coba depan. Di depan. Maju depan. Maju depan, Pak. Nah, ini hak kewajiban di mana, depan? Di kelas. Kelas itu di mana? Di sekolah, bagus. Nah, ini dari kelompok 2, hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, gambar yang atas ini apa lakukan? Membersihkan kelas merupakan kewajiban kita di sekolah. Setelah kita membersihkan kelas, apa yang kita dapatkan? Hak yang kita dapatkan? Kelas yang aman dan bersih.
Ya, kelas yang nyaman dan bersih. Nah, tepuk tangan untuk nomor 2. Nah, silakan duduk. Nah, itu perhatian aja ya. Untuk kelas 6 sudah selesai. Coba bisa lihat. Dari kelompok 1. Tugasnya adalah menentukan mana yang produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen puncak dan sumberai. Coba satu orang ke depan. Gibran, maju Gibran. Akhir aja. Maju Ki. Maju Ki. Ini pada ekosistem sawah. Ya, lihatkan belakang. Ekosistem sawah mana yang produsennya Ki? Padi. Kemudian konsumen tingkat 1-nya apa? Tikus. Konsumen tingkat 2 ular. Konsumen tingkat puncak elang, tumurai. Nah, bagus. Nah, silakan dulu. Jadi itu pelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk hari ini, nah demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran materi kita hari ini. Di kelas 5, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, kita simpulkan sama-sama pelajaran kita hari ini kelas 5, hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Sebelum kita tahu hak kewajiban di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, kita harus tahu dulu pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dari apa? Yang kita dapatkan, yang kita nikmati, yang kita rasakan setelah kita menunaikan kewajiban. Itu ya, pertama. Kemudian yang kedua, kewajiban itu apa? Yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Yang contohnya tadi di sekolah. Kalau kita menunaikan, melaksanakan kewajiban kita di sekolah dengan baik, maka kita akan mendapatkan haknya. Apa hak kita? Mendapatkan kelas yang bersih. Kemudian di kelas 6, apa kesimpulan kita pada hari ini? Rantai makanan itu apa? Proses dimakan dan memakan antar makhluk hidup. Nah, jadi semua makhluk hidup ini saling membutuhkan. Ada hewan memakan hewan lain, tapi kalau manusia tidak ada manusia memakan manusia lain. Ya, seperti manusia juga, manusia pasti memakan hewan, makan ikan dan makan ayam kan? Ya. Berarti kita juga makan hewan lain, tapi bukan makan manusia lain. Nah, jadi itulah kesimpulan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Silakan dicoba. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.